Baik, perkenalkan nama saya Mutra Alfitri dengan NIM G00213116. Saya dari kelompok B17. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai sistem arteri, vena, dan juga nervus. Yang pertama itu adalah sistem arteri. Baik, jadi materi yang pertama itu adalah tentang arteri sistem, di mana arteri ini merupakan pembuluh darah yang membawa darah untuk menjauhi atau keluar dari jantung. Dan arteri ini dia kaya akan O2 kecuali arteri pulmonalis dan juga umbilikalis yang kaya akan CO2. Nah, untuk peredarannya itu dimulai dari aorta yang akan keluar dari ventrikel kiri, kemudian dia akan naik menjadi arteri ascendens. Jadi aorta ascendens ini dia akan terbagi lagi menjadi dua cabang, yaitu dextra dan juga sinistra, yang akan menjadi aorta ascendens coronaria, di mana coronaria ini banyak tidak mengalami anastomosis sehingga disebut dengan N-arteri. Setelah dari aorta ascendens, kemudian dia akan mendatar menjadi arcus aorta, di mana arcus ini akan terbagi menjadi tiga cabang. Yang pertama ada truncus brachiocephalic. Ini akan terbagi lagi menjadi dua cabang. Yang pertama adalah subclavia dextra. Ini akan membawa darah menuju ekstremitas atas bagian dextra dan juga carotis communis dextra. Akan terbagi lagi menjadi carotis interna yang membawa darah menuju otak dan juga eksternal yang membawa darah menuju wajah dan juga leher. Kemudian percabangan yang kedua adalah carotis communis sinistra, di mana ini terbagi menjadi dua juga, ada internal yang membawa ke otak dan juga eksternal yang membawa ke wajah dan leher. Kemudian cabang ketiga adalah subclavia sinistra, dan ini akan membawa darah menuju ekstremitas atas, yaitu bagian sinistra. Setelah dari arcus aorta, dia akan turun menjadi aorta descendens, di mana ini akan tercabang menjadi dua, yaitu aorta descendens yang pars thoracica, di mana letaknya itu lebih superior dari diafragma. Dia akan memvaskulisasikan darah menuju perikardium, esofagus, dan juga interkostal. Kemudian cabang kedua adalah arteri descendens pars abdominalis. Letaknya itu lebih inferior dari diafragma. Dia memvaskularisasikan darah menuju sistem pencernaan dan juga viskera. Baik, materi yang kedua yaitu adalah sistem vena, di mana pembuluh vena ini merupakan pembuluh darah yang membawa darah untuk memasuki atau mendekati jantung, dan dia itu bermuara semuanya pada antrium kanan kecuali vena pulmonalis. Nah, vena-vena yang bermuara pada antrium kanan itu adalah vena superior, vena cava superior, vena cava inferior, vena sinus coronarius, dan juga vena cardiaca minimae. Nah, vena cardiaca minimae dan juga sinus coronarius ini dia mendrainase darah dari jantung untuk kembali ke jantung. Nah, yang akan kita pelajari di sini adalah vena cava superior dan juga vena cava inferior. Jadi, vena cava superior ini dia merupakan penggabungan dari dua vena besar, yaitu sepasang brachiocephalic dan juga azygos. Nah, brachiocephalic ini dia merupakan muara dari vena-vena besar yang akhirnya akan mendrainase daerah bagian kepala, otak, ekstremitas atas, dan juga skeleton turunci. Sedangkan vena azygos ini dia merupakan akan mendrainase daerah dari vena-vena interkostal kiri dan dia memiliki percabangan yaitu hemiazygos aksesori dan juga vena hemiazygos. Nah, sedangkan vena cava inferior ini dia mendrainase darah dari daerah eh, ekstremitas inferior dan juga organ-organ viskera. Jadi vena cava inferior ini dia juga merupakan muara dari vena-vena iliaca communis, dan yang perlu kita ketahui vena cava inferior ini dia akan menerima semua darah dari organ viskera dan masuk ke dalam sistem vena porta hepatis. Setelah itu baru akan dialirkan menuju vena cava inferior. Kemudian materi yang ketiga yaitu tentang nervous system. Jadi nervous system ini dia terbagi menjadi dua, yaitu sistem saraf pusat dan juga sistem saraf perifer. Jadi sistem saraf pusat ini terdiri dari otak dan juga medula spinalis. Sedangkan sistem saraf perifer ini dia tuh sebagai jembatan atau konektor antara sistem saraf pusat dan juga dengan organ-organ di perifer. Jadi sistem saraf perifer ini ada komunikasi dua arah yaitu aferen dan juga eferen. Dia ini terdiri dari 12 saraf kranialis dan juga 31 pasang saraf yang keluar dari medula spinalis.
Nah, kemudian secara umum struktur dari neuron itu ada soma atau badan sel, dia ini berfungsi sebagai pusat pematik rangsangan. Kemudian ada juga akson. Nah, akson ini dia nantinya sebagai penghubung atau penyalur rangsangan dari badan sel atau soma tadi akan disalurkan menuju terminal akson, kemudian akan dibawa ke neuron selanjutnya atau dibawa ke organ yang akan dituju. Jadi berikut adalah terminologi yang harus kita ketahui. Jadi yang pertama itu ada nukleus. Nukleus itu merupakan kumpulan dari badan sel atau soma yang terdapat pada sistem saraf pusat. Kemudian ada traktus, itu merupakan kumpulan dari berkas akson, di mana itu terdapat di sistem saraf pusat juga, di mana nanti dia akan berakhir di nukleus atau ganglion. Kemudian ada ganglion. Ganglion ini merupakan kumpulan dari badan sel atau soma yang berada di sistem saraf perifer. Nah, kemudian nervus. Nervus ini dia kumpulan berkas akson yang ada di sistem saraf perifer. Nanti itu dia akan berakhir di ganglion atau di organ perifer atau menjulur bebas. Yang terakhir itu adalah plexus. Itu merupakan anyaman dari nervus di perifer. Nah, jadi sistem saraf ini terbagi jadi sistem saraf pusat sama perifer kan tadi. Yang perifer ini kebagi lagi jadi sensorik sama motorik, di mana sensorik ini dia afaran berarti dia membawa perintah dari sistem saraf perifer ke sistem saraf pusat. Nah, ini kebagi dua lagi, ada yang viscerosensorik sama somatosensorik. Viscerosensorik ini dia menerima semua sinyal kayak gangguan, nyeri, dan lain-lain itu yang berasal dari organ-organ dalam atau viskera. Sedangkan somatosensorik ini dia menerima semua sinyal tadi selain dari organ-organ dalam atau viskera. Nah, ini dibedakan lagi menjadi general somatosensori dan juga spesial somatosensori. Kemudian ada lagi yang namanya motorik atau efferent, berarti dia ini memberikan perintah dari sistem saraf pusat ke perifer. Nah, ini terbagi dua lagi, ada yang otonom atau visceromotor sama somatik. Nah, visceromotor ini dikenal dengan istilah otonom atau involunteer, jadi dia bekerja secara tidak sadar. Nah, dia ini terdiri dari simpatis dan parasimpatis, di mana simpatis ini biasanya memberikan sinyal flight or fight, sedangkan yang parasimpatis ini memberikan sinyal rest atau digest. Sedangkan yang somatik ini dia dikenal dengan volunteer atau bekerja secara sadar. Contohnya adalah nervi yang menginervasi otot-otot pada anggota gerak. Oke, baik sekian yang dapat saya jelaskan mengenai sistem saraf, vena, dan juga arteri. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.